Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tali' riyadhus salihina wa ahkuman ma fihi tazfar bis sa'adati wa'mala. Bait berikutnya setelah kemarin kita membahas tentang harusnya kita itu ketika mau mendekatkan diri kepada Allah itu mencari jalan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat riwayatnya, dalilnya dan sebagainya. Setelah itu musannif mengatakan tali' riyadhus shalihin wa ahkuman ma fihi tazfar bis sa'adati wa'mala. Tali' itu artinya perhatikan, kaji atau tengoklah. Riyadhus shalihin ini nama kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang ditulis oleh ulama besar mazhab Syafi'i, yakni Imam Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi yang kita biasa kaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab apalagi yang tulisan Imam An-Nawawi, Al-Azkar biasanya dibacakan di Martapura ini, termasuk Riyadhus Shalihin, cuma agak tebal kitabnya daripada kitab ini. Isinya hadis-hadis Nabi terkait dengan ya apa yang mestinya kita lakukan sehari-hari. Wa ahkuman, dan kokohkan ma fihi, apa yang ada di dalam kitab itu diamalkan. Tazfar bis sa'adah, maka engkau akan beruntung, mendapatkan kebahagiaan. Wa'mala, dan amalkanlah. Jadi musannif merekomendasikan kitab tersebut. Kemudian beliau katakan wahtamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Wahtamma, ihtam itu sama artinya memperhatikan, punya perhatian terhadap apa? Bil fardhi, dengan kefarduan. Jadi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, perhatikan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Alladzi la yuqrabu min dzil ata, yang tidak didekati dari yang punya pemberian. Yang punya pemberian itu adalah Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang kalau memberi pasti sampai. Kita baca biasa setelah salam, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Mintil atau orang yang punya pemberian, zat yang punya pemberian itu Allah Ta'ala. Kalau orang pejabat ngasih ke kita, bisa jadi kada sampai bantuan apa misalnya dari atas, atau sampai tinggal sedikit. Dulu ada bantuan dari atas 60 juta, sampai ke bawah tinggal 15 juta. Ya, untung masih sampai itu, rupanya kayak air itu ya, ada meresap kemana-mana itu. Atau orang menghalangi tidak bisa, kalau orang manusia yang memberi dihalangi orang tidak bisa, tidak sampai ke kita. Tapi kalau Allah yang ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi, sampai saja itu. Jadi kita disuruh memperhatikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan itu cara untuk mendekat kepada Allah. La yuqrab min dzil ata bimithli dzalik, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan semisal kewajiban. Artinya cara yang lain tidak ada cara lain yang seperti cara melaksanakan kewajiban. Cara yang lain di bawah wajib. Sehingga kalau ada amalan, ada wajib, ada sunnah, benturan, mestinya yang didahulukan yang wajib. Akmala, maka sempurnakan perhatian kepada yang wajib. Apa yang wajib sudah kita bahas ya. Kalau dari sisi jenis ilmunya ya ada 3 kemarin. Pertama, wajib dalam memperbaiki i'tiqad, ilmu tauhid ya, pikiran kita ini supaya benar, keyakinan kita supaya benar. Yang kedua, dalam memperbaiki amal-amal kita, ilmu fikih. Maka ada kewajiban-kewajiban, mulai hal kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada aturan-aturan, ada kewajiban-kewajibannya. Kita jadi suami, ada kewajiban-kewajiban sebagai suami, ada hak kita sebagai suami, ada kewajibannya. Sebagai istri ada kewajibannya, sebagai murid ada kewajibannya, sebagai guru ada kewajibannya, sebagai rakyat begitu juga. Kita berjual beli, mencari nafkah, nanti ada rukun-rukunnya.
rukun jual beli, syarat-syarat dan sebagainya. Maka kefarduan itu penting untuk kita lakukan dengan sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mazala abdi bin nawafili yaqrabu hatta akuna lahu yadan wal arjula. Senantiasa hambaku itu dengan nawafil. Nawafil itu hal-hal sunnah. Yaqrabu, dia mendekat. Jadi takorrub atau mendekat kepada Allah bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah digawi. Hatta aku nalahu yadan, hingga aku menjadi tangan baginya, wal arjula, dan menjadi kakinya, wasam'a minhu summa aynam basirah, menjadi pendengaran, menjadi mata yang dia melihat. Ay mithla dzalika fil matalib harwala, yakni seperti yang demikian itu, maka berlarilah untuk mencarinya, mencari kedudukan itu. Nah, bait ini diambil dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini walaupun nadzoman sebetulnya ada dalilnya, sebagian ditulis di sini, yakni diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya seperti perkataan Allah tapi lafadznya dari Nabi. Itu hadis qudsi. Allah yang berbicara tapi lafadznya dari Nabi. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Sehingga yang dikatakan oleh orang Al-Zaitun yang katakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, itu tidak pas. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran, harusnya qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah yang berkata dalam Al-Quran itu, bukan bikinan Nabi. Sama-sama wahyu dari Allah. Al-Quran dari Allah wahyunya, hadis juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah dalam Al-Quran. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara muncul dari hawa nafsu, tapi yang dibicarakan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Hadis itu wahyu dari Allah, tapi kalimat, ya, mau olah kalimatnya itu Nabi. Kalau Al-Quran kalimatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa kita ganti-ganti, maknanya sama aja. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas ini maknanya sama dengan al-bashar, manusia, sama dengan ibnu Adam, anak Adam. Terus kita ganti Qul a'udzu birabbil bashar, maka tidak boleh. Bukan Al-Quran, meskipun maknanya sama, karena nggak ada Al-Quran begitu. Kalau hadis bil makna, maknanya wahyu, kalimatnya dari Nabi. Karena itu para sahabat kadang hadisnya sama, perawinya sama, tapi redaksinya berbeda. Nggak tinggal ngambil jalur yang mana. Karena hafalan sahabat bisa beda-beda dan itu tidak masalah. Tapi kalau Al-Quran lafadznya, hurufnya sama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku memaklumatkan perang terhadapnya. Maknanya itu adalah siapa yang memusuhi aliman billah, orang yang alim, muwadziban ala ta'atih, orang tersebut bukan hanya alim tapi membiasakan melakukan ketaatan, mukhlishon fi ibadatih, bukan hanya membiasakan taat tapi juga memurnikan ketaatan untuk Allah Ta'ala. Jadi alim, diamalkan dan ikhlas. Kemudian ada orang memusuhi, maka aku telah memaklumatkan perang terhadapnya. Maknanya adalah aku akan menghancurkannya. Jadi hati-hati kalau ada orang soleh kita musuhi, Allah tidak senang, nebar fitnah dan sebagainya. Lihat aja itu nanti bakalan celaka dia, Kalau pejabat kayak gitu bakalan nanti ketangkep KPK. Banyak yang kasus begitu. Hati-hati. Apalagi kalau orang alimnya tidak senang didoakan jelek, ya.
Ini kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan apa yang aku fardukan. Cara mendekat kepada Allah yang paling disukai Allah adalah yang wajib dilakukan, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Ya, fardu ain itu satu orang mesti ngerjakan orang per orang, fardu ain. Fardu kifayah itu asal sudah sempurna dilakukan oleh beberapa orang, maka yang lain tidak berdosa. Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah, sehingga ketika ada yang menyelenggarakan, ya sudah, yang lain tidak wajib lagi. Apalagi sebetulnya banyak adanya orang alim di satu kampung itu juga mestinya fardu kifayah. Itu ada satu kampung, satu kota tidak ada yang ngerti agamanya, bisa berdosa semua itu. Kemana dia bertanya? Walaupun kalau sekarang ini kayaknya lebih luas lagi ya, karena bertanya bisa online. Kita bisa belajar ke Mesir, ke mana Hadramaut ya, lewat online bisa. Dokter, nah dokter ini jadi fardu kifayah juga mestinya, dokter perempuan kandungan ya. Sehingga kalau ada satu kampung ya mestinya ada ya, satu perempuan yang jadi dokter, sehingga para wanita muslimah itu ketika melahirkan itu ke dokter muslimah, mestinya begitu, fardu kifayah. Bismillah. Jadi yang paling disenangi Allah adalah melakukan kefarduan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah berhenti hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi hal pokoknya wajib, yang sunnah ya, kalau memang bagus akan dilakukan. Kalau orang soleh tidak cukup dia dengan yang wajib, karena yang wajib juga kadang ada kurang-kurangnya, kurang ikhlas, kurang khusyuk dan sebagainya, maka yang sunnah itu menutupinya. Jadi yang sunnah digawe untuk agar Allah Subhanahu wa taala cintai. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Kalau aku mencintai dia, mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi telinga, menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Menjadi kaki yang dengannya berjalanlah dia. Wa in sa'alani la'u'tiyatuhu. La'u'tituhu. Kalau dia meminta akan aku kasih. Wa in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Maknanya apa hadis ini? Tadi yang pertama adalah Allah akan memusuhi orang yang memusuhi siapa yang dicintai Allah Ta'ala. Sehingga hati-hati kita dalam hal ini. Yang kedua, makna dari Allah jadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki itu jangan dianggap oh ini berarti hebat benar orangnya ya, bisa melihat tembus pandang, Allah yang jadi penglihatan. Tidak begitu maksudnya. Bukan berarti punya kemampuan seperti kemampuan Allah, tidak begitu. Tapi maksudnya itu adalah sirtu hafizan sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku menjaga penglihatannya, pendengarannya yang dia mendengar itu. Fala yasma'u illa ma yahillu sima'ahu. Illa ma yahillu sima'uhu. Maka dia tidak akan mendengar kecuali apa yang halal didengar. Itu maksud menjadi telinga itu. Maksud menjadi pendengaran, artinya Allah jaga pendengaran dia dari yang haram. Maksud Allah menjadi matanya, penglihatannya, maksudnya adalah Allah jaga matanya dari melihat yang diharamkan. Menjadi tangannya, maksudnya Allah jaga tangan itu dari melakukan hal-hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kaki,
Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langkah dia sehingga tidak melangkah ke tempat-tempat yang maksiat atau syubhat. Nah, ini maksud kalau Allah senang, Allah jaga. Dan kita sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita ini kadang walaupun tidak maksiat kena imbasnya, atau berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, dalam lingkaran orang-orang yang maksiat terkena kita, terbawa-bawa. Ada saya beberapa bulan lalu itu ke lapas, ketemu orang di penjara, dia katakan, saya padahal enggak bisnis sabu, tapi bisnis alat-alat kendaraan tuh, kayak ban, kayak apa. Cuma dikirimi orang titipan ini alat onderdil motor, sekalinya dalamnya sabu. Nah, ketangkep di situ. Kenapa bisa begitu? Ya masih mending dia enggak terlibat di situ. Tapi kena hukuman karena enggak ada lagi buktinya ada di situ. Buktinya ada. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah seperti itu. Yang lebih parah lagi itu ada pengusahanya. Pengedar ini bukan hanya mengedarkan, tapi yang lebih parah ini pikirannya itu yang rusak. Dia katakan, saya ini sudah 3 kali masuk sini, Ustaz. Sudah 3 kali. Padahal saya berjualan sabu ini, kata dia, ini saya merasa ini petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi petunjuk dari Allah untuk jualan. Saya tanya, kenapa itu? Kok bisa petunjuk? Saya usaha yang lain ini sulit, usaha ini gagal. Yang Allah mudahkan itu bisnis sabu, kata dia. Karena dia anggap sabu itu tidak haram, kan tidak mabuk, katanya. Tidak tahu benar apa enggak ya. Katanya memang sabu tidak memabukkan, justru nambah fresh kayak minum apa begitu ya, tambah kuat begawe. Akhirnya dia jualan itu, dan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, sebagian hasil dari bisnis ini saya infakkan. Tapi saya heran, saya sudah bersyukur pada Allah, sudah ini kok ketangkep lagi. Nah, ini parahnya itu di situ, dia anggap sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang baik. Lebih parah itu daripada sekedar memakai, lebih parah. Nah, kalau sering melakukan ketaatan, insya Allah Allah jaga. Kalau di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, yakni maksudnya jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, yahfazka, maka Allah akan menjaga engkau. Menjaga dari tadi banyak kemaksiatan, walaupun sebagai manusia pasti ada khilaf-khilafnya, tapi secara umum akan Allah jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari orang yang dijaga oleh Allah. Karena kalau tidak kita dijaga Allah, jaga diri sendiri tidak bisa, apalagi menjaga anak zuriat kita, sulit.